Jadi brosis kita bakal belajar terkait pemeriksaan fisik pulmonologi untuk nanti brosis persiapan skill lab. Maka dari itu, stay tune di Medtools ID. Jadi brosis di sini salah satunya yang kita bakal seru ya. Kita bakal melakukan pemeriksaan pada probandus atau pasien bohongan ya, yaitu dengan pemeriksaan fisik pulmonologi. Tentunya untuk pulmonologi ini kita bakal periksa di bagian rongga dada toraks ya. Ini kita bakal ada 4 pemeriksaan seperti biasa. Pastinya kita melakukan pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, di sini tentunya kalau misalnya pemeriksaannya akan dilakukan fokus ke arah paru-paru seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke empat-empatnya pemeriksaan, kita tentunya harus hafal dulu garis-garis imajiner ataupun linea yang ada di bagian rongga paru-paru. Kita mulai dari depan dulu, yaitu pertama kita bakal ada bagian mid clavicula. Jadi ini kan clavicula. Ini kita bagi tengah. Di sini ada mid clavicula kanan. Tentunya di sini ada mid clavicula kiri juga. Lalu di sini di tengah-tengah itu ada bagian mid sternalis. Nah, selanjutnya di sebelah kanannya bakal ada linea anterior axillaris. Kalau ini sebelah kiri, terus yang di sini sebelah kanan. Lalu untuk toraks itu kita bakal bagi juga di bagian sampingnya. Itu bakal ada bagian anterior axillaris, garis anterior axillaris, mid axillaris, sama posterior axillaris. Nah, garis imajiner itu bakal membantu kita buat melakukan pemeriksaan 4 tadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian inspeksi. Jadi pertama kita bakal inspeksi dulu bagian rongga toraks ini kalau pemeriksaan fisik pulmonologi. Nah, untuk inspeksi kita bakal tentunya persiapan lingkungan dulu. Jadi pencahayaan pastikan itu selalu sudah baik. Lalu minta ke pasien buat izin membuka bagian baju bagian atasnya supaya rongga toraksnya itu benar-benar terlihat untuk kita melakukan pemeriksaan. Lalu kita juga pertama melakukan inspeksi. Jadi di inspeksi itu kita lihat apakah ada lesi pada dinding toraks, kelainan bentuk, sifat, ataupun pola nafas. Terus kita juga lihat kalau misalnya bentuk toraks itu kan kita bisa lihat ya, misalnya pectus carinatum, plexus excavatum gitu ya. Jadi kita belajar beberapa bentuk kelainan anatomi dari toraks. Terus kita juga lihat nih secara sekilas pas inspeksi apakah ada sesak nih pada pasien saat inspeksi ataupun saat inspirasi maupun ekspirasi napas ya. Nah, selanjutnya kita juga lihat di cuping hidungnya. Itu yang paling simple. Biasanya kalau misalnya pasien itu lagi sesak napas, itu cuping hidungnya itu kembang kepisnya itu sangat terlihat ya. Tentunya kita bisa juga ngelihat kalau pasien sesak napas dengan penggunaan otot bantu napas dan retraksi otot interkostal. Jadi kita juga bisa lihat di situ. Tentunya kita juga lihat apakah ada cyanosis perifer, kita lihat bagian kulit, bibir, kuku, kebiruan atau tidak, warna kulit pucat atau tidak. Jadi kan kalau misalnya napas kita mau memastikan ya apakah suplai oksigen pada pasien itu baik atau enggak. Kalau misalnya suplai nggak baik kan berarti cyanosis misalnya kan. Jadi kita inspeksi di situ. Bisa juga kita bisa inspeksi bagian leher, itu yang berkaitan dengan pernafasan. Misalnya menyebutkan ada tidaknya penggunaan otot bantu pernapasan tadi. Otot bantu pernapasan tuh ada 2 ya, musculosternocleidomastoideus. Jadi kita lihat dengan caranya kalian harus nyambung ke kiri, terus kita lihat ya bagian otot sternocleidomastoideusnya. Sama kita lihat juga bagian suprasternalnya. Jadi kalau misalnya orang sesak biasanya otot bantu napas itu bakal dipakai. Lalu kita juga ngelihat kalau di bagian leher apakah ada bendungan vena leher, vena jugularis. Terus menyebutkan adanya tidak pembesaran kelenjar getah bening secara inspeksi ya. Tapi kalau misalnya untuk melihat bendungan vena jugularis itu kita perlu 1 sesi lagi buat cara belajarnya. Kurang lebih nanti bakal periksa dengan menggunakan penggaris ya. Lalu kita inspeksi ekstremitas berkaitan dengan pernapasan. Pertama itu jari tubuh ya, clubbing finger. Jadi kalau kekurangan oksigen jangka panjang biasanya ada clubbing finger, gambarnya bisa di sini. Ada otot lengan atas juga biasanya mengecil. Lalu kalau misalnya untuk inspeksi toraks anterior, itu kita inspeksi toraks menilai diameter anteroposteriornya bandingkan dengan diameter sagitalnya serta besar sudut angulus costae. Kita lihat situ. Lalu mengidentifikasi ada tidaknya penyempitan dan pelebaran selaiga saat inspeksi. Kita bisa lihat juga apakah ada bendungan vena, benjolan, ginekomasti ataupun spider nevi. Kita juga lihat paling penting sih biasanya simpelnya kita lihatlah kanan kiri sama atau enggak. Jadi kita lihat simetris antara hemitoraks kiri dan kanan. Selanjutnya yang terakhir tentunya kita melakukan inspeksi, kita lihat bagian frekuensi napas. Frekuensi napas kita lihat apakah dia frekuensi normal, hiper ataupun hipo. Dimana kalau misalnya untuk frekuensi napas biasanya kita hitung wajib dalam 1 menit. Kalau nadi kan kita bisa hitung dalam 30 menit. Kalau misalnya napas itu wajib 1 menit. Kalau untuk normal frekuensi napas itu biasanya 12 sampai 20 kali per menit. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian palpasi ya. Jadi kalau untuk palpasi bagian pulmo itu tentunya pasti pertama kita palpasi leher. Kita raba apakah ada pembesaran
kelenjar getah bening atau enggak. Biasanya kita palpasi mulai dari leher sini, terus kita turun ke bagian tengah. Terus di sini kan ada karotis ya, kita bakal turun di sini, kita tekan. Terus kita bakal lihat di bagian supraclavicular sama infraclavicular. Jadi kita lihat di situ di garisnya apakah ada pembesaran kelenjar getah bening atau enggak. Kalau di Indonesia karena kita banyak tinggi kasus TBC, pembesaran kelenjar getah bening biasanya itu karena penyakit TBC ya salah satunya. Lalu kita lihat posisi trakea dengan meletakkan ujung jari telunjuk pada daerah antara trakea dan sternocleidomastoideus. Kita periksa di bagian kiri dan kanannya ya. Jadi kita tekan terus kita suruh pasien juga nelen. Apakah ikut juga di bagian di bagian jakunnya atau enggak ya. Lalu untuk palpasi toraks anterior, kita biasanya melakukan perabaan di seluruh toraks, menilai slaiganya, adanya emfisema subcutis, benjolan atau tumor atau nyeri tekan. Jadi kita raba di slaiganya biasanya ya di awal. Lalu melakukan pemeriksaan ekspansi toraks dengan meletakkan kedua telapak tangan dengan kedua ibu jari saling bertemu, meminta pasien untuk inspirasi dalam. Lalu kita melakukan pemeriksaan fremitus raba dengan meletakkan pemukaan tangan kita, lalu meminta pasien itu menyebut angka 77 secara berulang gitu kan. Jadi 77, 77, 77, 77. Lalu kita bakal merasakan dengan teliti gerakan suara napas yang ditimbulkan saat pasien berbicara 77. Sama ya untuk palpasi toraks posterior, biasanya kita perabaan di seluruh toraks posteriornya ya. Apakah ada emfisema subcutis, benjolan atau tumor atau nyeri tekan. Biasanya pertama kita secara acak dulu, baru setelah acak kita ikutin garis imajiner. Sama tadi yang di depan itu kita secara acak dulu, terus kita baru ikutin garis imajiner yang tadi ada. Nanti di situ sama kita bakal meminta pasien juga buat meminta angka 77. Nanti kita juga lihat apakah getaran suaranya itu ini timbulkan baik atau enggak ya. Jadi kalau misalnya hasilnya itu normal nanti, itu pemeriksaan palpasi biasanya tidak menunjukkan ada benjolan, massa, ataupun perubahan tekstur yang mencurigakan di permukaan dada. Dada pasien terasa normal dan tanpa nyeri, dan pokoknya intinya nggak ada massa, nggak ada nyeri gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk abnormal ya tentunya kita bisa temukan benjolan ataupun massa atau perubahan tekstur yang mencurigakan. Sama biasanya ada nyeri di bagian yang beberapa kita tekan. Nanti kalau misalnya ada massa biasanya kita bakal rujuk, kita lihat masanya kurang lebih ke arah mana. Kalau ada massa perlu rujuk ke spesialis paru. Biasanya sih bakal dilakukan biopsi. Kita masuk ke bagian perkusi. Jadi untuk perkusi biasanya kita lakukan perkusi di seluruh toraks anterior dari apeks paru sampai bawah untuk menilai secara umum ada tidaknya kelainan atau enggak. Nah kalau misalnya perkusi di paru-paru biasanya kita karena suaranya itu ada udara ya, itu suaranya bakal jadi sonor ya saat kita melakukan perkusi. Nah secara umum kita bakal perkusi seluruh lapang paru anterior itu berurutan dari atas ke bawah dengan zigzag ya. Di atas sini ya. Zigzag kita lakukan sampai di bagian toraks bagian bawah. Lalu kita menentukan bunyi ketukan, apakah suara itu sonor, hipersonor, redup, peka atau timpani ya. Tapi kalau misalnya di paru-paru biasanya sonor ya. Kecuali kalau misalnya udara yang sangat banyak di paru-paru dia bakal jadi hipersonor. Sama kalau misalnya di bagian jantung dia berubah bakal jadi redup ya. Di samping-samping ujung-ujung jantung tuh dia bakal berubah jadi peka. Nah, nanti kita bakal perkusi batas paru dan hati. Perkusinya di linea metclavicular kanan secara berurutan. Jadi kita dari sini. Nah, intinya nanti kita bakal melakukan pemeriksaan peranjakan hati dengan meminta pasien untuk menarik napas, lalu kita minta menahan napas sebentar. Dari batas paruh hati yang telah ditentukan, saat menahan napas tersebut perkusi kembali dilakukan hingga mendapatkan perubahan sonor menjadi redup untuk kemudian ditentukan beberapa jari peranjakan hati yang didapat. Jadi nanti kita bakal mencari peranjakan hati ya. Nanti bisa dilihat di gambar di sini. Lalu selanjutnya ya kita minta pasien untuk napas biasa. Lalu kita perkusi bagian batas paru dan lambung ya. Kita bakal perkusi linea axillaris anterior kiri. Jadi bagian sini berurutan dari atas ke bawah sehingga nanti ada perubahan sonor menjadi timpani ya. Kalau misalnya kita ketuk dari axillaris anterior kiri sampai bawah, kalau misalnya udah berubah timpani ya itu udah masuk ke lambung. Nah itu batas lambungnya, itu yang menjadi batas antara paru dan lambung. Nah biasanya kalau misalnya udah nyampe lambung, kalau lambungnya kosong dia bakal menjadi timpani. Tapi kalau lambungnya lagi terisi berarti nanti suaranya bakal jadi redup ya. Intinya perubahan dari sonor jadi timpani ataupun redup. Nah kalau untuk perkusi posterior sama ya, biasanya kita bakal perkusi itu di bagian posterior cara zigzag juga ya. Ya jadi nanti kalau misalnya untuk perkusi bagian posterior kita bisa lihat gambar sini di angkanya. Kita bakal ketuk kurang lebih mulai dari belakang sini.
dari sini ke sini, turun ke bawah ya. Biasanya sih sonor ya. Kalau misalnya kita perkusi ini ya, nanti bisa dilihat di gambar ya. Kurang lebih di situ kita perkusi. Kalau misalnya normal di perkusinya, kalau misalnya abnormal intinya nanti bakal ada suara hipersonor ya. Jadi suara sonor yang terlalu tinggi, biasanya pada kondisi hiperinflasi paru seperti asma. Bisa juga kita kalau misalnya dapat suara timpani ya, itu abnormal juga. Suaranya biasanya lebih tinggi dan bergetar, sering terkait dengan suara yang terjebak dalam rongga dada seperti pneumotoraks torak. Yang terakhir kita bakal masuk ke auskultasi pulmonologi. Jadi di auskultasi ini tentunya biasanya kita bakal auskultasi bagian toraks anterior ya, bagian depan dulu, sama toraks posterior. Nah nanti kalau misalnya untuk lokasi auskultasi paru-parunya, kita bisa ikutin di sini ada gambar, di mana kita bakal mengikuti beberapa lokasi ya. Jadi nomor 1, 2, sampai nomor 8. Sama kalau misalnya untuk posterior juga kita bakal ikutin auskultasi nomor 1 sampai 8. Tapi kurang lebih kalau misalnya buat auskultasi paru-paru itu, dia itu kalau misalnya di dekat-dekat trachea, di bronkus pasti suara lebih tinggi, lebih gede gitu suaranya. Nanti kalau misalnya bagian masuk ke bagian misalnya nomor 7, itu kan dia masuk ke bagian alveolus, itu suaranya biasanya lebih kecil. Tapi sama kalau untuk suara normal biasanya suaranya tuh vesikuler ya. Di suara normal tuh vesikuler. Kita harus cek beberapa lokasi sih. Kalau misalnya kadang cek suara di atas normal tapi di bawah mungkin jadi abnormal. Jadi nanti untuk penilaian auskultasi vesikuler tadi kan udah sesuai dengan lokasinya ya. Itu nanti untuk normal biasanya memang suaranya bakal vesikuler. Jadi auskultasi paru itu suaranya vesikuler. Nah yang paling penting kita perlu banget buat melakukan pemeriksaan saat dari awal inspirasi pasien sampai akhir ekspirasi. Karena terkadang beberapa klien itu ketemunya di beberapa suara napas itu. Mungkin pada ekspirasi akhir kita ketemu wheezing contohnya, itu kan biasanya pada pasien asma. Nah kalau misalnya untuk yang abnormal itu biasanya kita bisa dapetin mengi atau wheezing. Jadi suara mengi biasanya karena pasien mengalami penyempitan saluran pernapasan ya. Contohnya sih paling sering pada asma. Nah kalau misalnya selanjutnya juga ada ronki ya. Kalau ronki itu seperti mendekur, jadi suara seperti orang ngorok itu menenggur, tapi kita dengar di paru-paru. Itu biasanya terjadi ketika udara melewati saluran udara yang terhalang oleh lendir atau sekresi lainnya. Makanya kalau misalnya kita contoh pada pneumonia itu kan kita bisa ketemu bronki karena dahaknya tuh banyak di paru-paru ya, lendirnya. Terus bisa juga kita ketemu suara napas lain, misalnya kayak suara stridor ataupun suara-suara lain. Nanti buat untuk suara Brosis bisa belajar lebih lanjut di metode auscultation ya. Jadi di situ udah ada suara-suara abnormal paru, kita juga bisa dengar ya suaranya kayak apa, supaya kita bisa benar-benar belajar membedakan oh ini suara stridor, oh ini suara mengi, oh ini suara wheezing dan lain-lain. Oke, tadi itu kita udah rekap. Jadi kita di paru-paru atau toraks itu pemeriksaan fisik pertama kita perlu tahu dulu garis imajinernya, lalu kita bakal struktural mulai dari deteksi, palpasi, perfusi sampai auskultasi. Nanti paling penting di pemeriksaan fisik paru ini itu kita belajar praktis auskultasi ya, paling penting di sini supaya kita bisa membedakan suara-suara abnormal pada paru-paru. Oke Brosis, semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu ya di video berikutnya. Semangat buat ujian XL-nya, semoga lancar dan prepare dokter.